teman-teman terhadap fenomena dan fakta yang terjadi kepada KPK ini. Berita lucu lagi, Gus Yakut dialihkan jadi tahanan rumah. Buset. Perasaan kemarin waktu Nadiem Makarim, Tom Lembong, nggak ada tuh kayak gini. Kok makin ya? Menurut kalian gimana? Keputusan KPK terkait Yakut Khalil Qaumas menuai sorotan publik. Mantan Menteri Agama yang akrab disapa Gus Yakut itu diketahui tidak berada di rutan KPK saat Hari Raya Idul Fitri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa status penahanan Gus Yakut telah dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. Pengalihan ini dilakukan atas permohonan keluarga dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan secara ketat dan proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, informasi tidak adanya Gus Yakut di rutan sempat mencuat dari pengakuan pihak keluarga tahanan lain yang tidak melihatnya saat momen sholat Id. Nah, menurut kamu, apakah keputusan KPK ini sudah tepat? Bisa dipastikan KPK itu takut sama Banser. Saya rasa KPK bukan takut kepada Banser, tapi kasihan kepada Mas Yakut supaya hari rayanya di rumah aja dulu, karena hukumannya ini lama, karena ini menyangkut dana haji. Jadi KPK ini bukan takut. Kalau takut tinggal panggil tentara. Ngapain takut sama Banser? Banser cuma punya baju tentara, nggak punya senjata. Tentara kita punya senjata, ya kan, polisi lagi yang hebat-hebat, ya kan? Tapi kalau dikaji-kaji benar juga ya, KPK juga manusia. Kalau Banser datang, ini pening juga orang KPK. Hanya Banser yang berani menggeruduk KPK rame-rame. Ini Banser ini patut kita acungi jempol. Kompak mereka. Ketika petingginya ini Mas Yakut ini ditahan, mereka rame-rame. Seandainya semua koruptor punya orang seperti Banser ini gawat nih negara kita ini. KPK nggak bisa kerja. Kenapa? Karena kalau koruptornya ditahan, ya kan? Ya udah mereka datang rame. Jadi untuk apa tentara? Untuk apa polisi? Jika Banser ini bisa menggeruduk KPK. Ini jadi pertanyaan nih. Semoga Presiden Prabowo mengevaluasi kerja kepolisian atau apa tuh tentara. Jagalah KPK. Jangan Jaksa Agung aja yang dijaga. Selama ini kan Jaksa Agung yang dijaga. Jagalah KPK juga. Karena koruptor-koruptor sekarang banyak yang hebat-hebat. Uangnya banyak, bisa punya organisasi seperti Banser lagi. Ini hebat nih. Mas Yakut mantap. Banser cukup hebat. Ini patut kita acungi jempol kepada Banser yang membuat KPK takut. KPK juga manusia, ya kan? KPK ini tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan, tidak berperi lebaran. Gus Yakut boleh pulang untuk lebaran. Tahanan yang lain tetap di rutan, nangis sendirian di pojokan. Aku nggak pulang. Gus Yakut boleh pulang lebaran. Gitu mungkin ya tahanan KPK yang lain. KPK kok bisa nggak adil kayak gitu, Gus Yakut boleh pulang, lebaran di rumahnya bareng keluarga. Nah, tahanan yang lain tetap di rutan, kan kasihan ya. Pasti mereka itu iri, saya yakin iri tahanan-tahanan yang lain itu. Tapi mungkin sadar diri tuh tahanan-tahanan yang lain. Oh iya, aku kan bukan korupsi soal agama. Jadi, ya hari keagamaan aku nggak disuruh pulang. Oh iya, aku bukan Gus sih, jadi nggak disuruh pulang. Coba aku Gus, bolehlah pulang. Gitu mungkin ya. Atau ya karena aku nggak korupsi kuota haji, coba aku korupsi kuota haji. Ya tetap mungkin dibela-bela gitu. Ya nggak apa-apa lah. Untuk tahanan-tahanan yang lain, sabar.
Sabar, ada waktunya kalian pulang. Gus Yakut, selamat ya, selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gus Yakut tidak ada di dalam tahanan KPK. Awalnya diem-diem tidak ada yang tahu, Kamis malam ternyata Gus Yakut keluar dari tahanan. Ini dibocorkan oleh istri Noel, mantan Wamenaker yang juga menjadi tahanan KPK. Teman-teman, KPK menjelaskan bahwa status Gus Yakut sekarang adalah tahanan rumah. Ini sesuai dengan KUHP pasal 108. Memang penyidik punya kewenangan memberikan penangguhan penahanan, mengalihkan status penahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah. Tetapi yang harus diingat oleh kita semua, ini tidak lazim. Sekali lagi, KPK tidak lazim merubah status tahanan menjadi tahanan rumah. KPK juga tidak lazim menggunakan penangguhan penahanan. Ingat teman-teman, dulu pernah zamannya Pak SBY jadi presiden, besannya ditahan oleh KPK, juga tidak dialihkan menjadi tahanan rumah, tidak ada penangguhan penahanan. Mantan Kapolri juga pernah ditahan oleh KPK, kondisi sakit juga tidak dialihkan tahanan. KPK memang tegak lurus selama ini, bukan karena KPK kejam, bukan, tetapi KPK memang menggunakan kebiasaan kalau saksi statusnya naik menjadi tersangka selalu oleh KPK ditahan dan tidak akan ada penangguhan penahanan, tidak akan ada pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah. Memang Gus Yakut ini siapa? Kok betul-betul mendapatkan keistimewaan? Apakah karena sakit? Kita nggak mendengar tuh Gus Yakut sakit pada saat ditahan, sehat-sehat saja, toh usianya juga masih muda. Tentu kebijakan ini akan menimbulkan iri bagi tahanan-tahanan yang lain, toh juga punya hak yang sama. Kalau Gus Yakut bisa menjadi tahanan rumah, kenapa saya tidak? Kalau Gus Yakut bisa berlebaran di rumah, kenapa saya tidak? Ini yang akan menjadi iri bagi tahanan-tahanan yang lain. Ayo teman-teman, kita kawal kasus korupsi kuota haji ini, supaya KPK betul-betul lurus, tegak lurus, tidak boleh memberikan keistimewaan kepada siapapun, termasuk kepada Gus Yakut. Apakah dia mentang-mentang adiknya ketua PBNU nggak jadi masalah? Mau adik siapapun, kalau salah, kalau jadi tersangka, harus tetap dilakukan penahanan. Baik loh friend, info hangat melocot, info hangat melocot dari orang dalam, asli real. Ceritanya begini kan, ceritanya begini. Beliau ini adalah Ibu Sylvia, istri Noel, ya, mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Di saat menjenguk suaminya di tahanan KPK, mendapatkan info dari orang dalam, ya, waktu menjalankan sholat Idul Fitri, ada istilah namanya mantan Menteri Agama Gus Yakut tidak ada di dalam tahanan. Ternyata menurut info A1 valid, itu keluar tahanan jam 7:10 hari Kamis malam utawa malam Jumat, ya. Ada apa? Apakah memang mampu membayarnya ataukah ada jaminan apa? Apakah memang istimewa? Padahal tahanan lainnya ada mantan gubernur, wali kota, bupati, dan yang lain-lainnya, ya, dan lain-lainnya. Itu mendapatkan info, ya, dari malam Kamis jam 7:10 sampai hari Sabtu belum kembali ke kandang KPK. Ada apa, Bang? Info hangat pelocot A1,
ya bahwa Gus Yakut, mantan Menteri Agama, kasus kuota haji itu bisa keluar dari tahanan KPK malam Jumat dan Lebaran di rumah. Ada apa? Aduh, ini info valid dari orang dalam. Tahanan-tahanan semua bercerita, termasuk salah satunya adalah suami Ibu Sylvia, ya, Noel, yang menceritakan bahwa Gus Yakut bisa pulang untuk merayakan Lebaran di rumah, menjalankan sholat Idul Fitri di rumah, di masjid dekat rumahnya ataupun di mana. Padahal yang lainnya tidak ada istilah yang spesial, semua sama rata menjalankan ibadah sholat Idul Fitri bagi yang beragama Muslim di tahanan KPK. Piye Bren? Menurut piye Bren? Ternyata ada apa? Ada apa? Coba bayangkan Bren. Bisa keluar dan masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Usluk, cepuk. Info banget melocot. Nggak umum dari KPK.